Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 izin presentasikan tugas UAS kami yang berjudul Penerapan Quality Function Development dan Six Sigma pada usaha laundry kiloan, yang terdiri dari kami, Ahmad Fauzi, Alifia Inayah, Adriana Prianto, Hisyam Farid, dan Mutiara. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan pelanggan pada laundry kiln Resik Was 2 menggunakan metode Quality Function Development. Selain itu, peneliti ini bertujuan menganalisis karakteristik teknis layanan menyusun House of Quality sederhana, serta mengevaluasi kualitas proses penggunaan metode Six Sigma dengan pendekatan DMAIC dan perhitungan DPMO. Next. Ya, jadi di sini selanjutnya ada manfaat penelitian. Ya, jadi di mana emang persaingan usaha jasa laundry itu meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat. Jadi di mana masyarakat tuh lebih memilih layanan praktis. Ya, kualitas laundry itu juga nggak hanya ditentukan sama kebersihan dan keharuman pakaian, tapi juga ketepatan waktu, kerapihan serta keamanan pakaian pelanggan. Kesalahan kecil seperti pakaian tertukar itu dapat berdampak besar terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Ya, jadi untuk kondisi objek penelitian yang kelompok kami ambil itu adalah UMKM Laundry Kiloan Resik Wash 2 yang dimana melayani pelanggan rumah tangga dan kos-kosan. Usaha UMKM ini beroperasi setiap hari dengan jumlah pesanan rata-rata 30 kurang lebih order per hari pada hari kerja dan meningkat menjadi 60 sampai 70 order per hari pada akhir pekan. Proses operasional laundry meliputi pengiriman pakaian, pelabelan, penyortiran, pencucian, pengeringan, penyetrikaan, pengemasan, dan penyerahan pakaian kepada pelanggan. Setiap tahapan proses memiliki potensi terjadinya cacat layanan apabila tidak dikendalikan dengan baik, terutama pada tahapan pelabelan dan pengemasan. Teknik pengumpulan data dan metode analisis. Pengumpulan data dan penelitian ini dilakukan meliputi observasi langsung terhadap proses operasional laundry, wawancara dengan pihak Resik 2, serta menggunakan data estimasi realistis terkait jumlah order dan kejadiannya catatan pelayanan. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis kebutuhan pelanggan menggunakan Quantity Function Development QFD, menyusun of Quantity HOQ untuk menentukan prioritas perbaikan mutu, analisa sigma dengan pendekatan DMAIC serta perhitungan defects per million dan per often test DPOMO. QFD, analisis kebutuhan pelanggan serta karakteristik teknis. Berdasarkan hasil wawancara kebutuhan utama pelanggan laundry, Resik Was 2 adalah pakaian tidak tertukar, label nama yang jelas, pakaian bersih dan rapi, waktu pengerjaan tepat, pelayanan yang ramah dan responsif, serta harga yang terjangkau. Kebutuhan ini terjadi dasar dalam penyusunan matriks QFD. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut ditetapkan karakteristik teknis berupa sistem pelanggan dan pakaian yang jelas, prosedur sortir yang standar, kawasan proses pencucian dan pengemasan, penjadwalan kerja dan karyawan yang seimbang, serta pemeriksaan akhir sebelum pengemasan. Hasil of quantity sederhana menunjukkan bahwa sistem pemelabelan pakaian dan metode penandaan memiliki prioritas tertinggi serta memiliki hubungan kuat dengan kebutuhan utama pelanggan, yaitu pakaian tidak tertukar dan label nama yang jelas. Faktor lain seperti standarisasi proses pencucian dan pengaturan beban kerja juga mengaruhi terhadap kualitas pelayanan. Bisa kita lihat di gambar tersebut dengan kebutuhan pelanggan VOC, pakaian tidak tertukar, AB, AB, label nama yang jelas, AB, resik wangi yang rapi, C,
tepat waktu D, dan harga yang terjangkau F. Nah, jadi di sini ada Six Sigma. Nah, di mana di sini ada define dan measure. Pada tahap define, permasalahan utama yang diidentifikasi adalah pakaian tertukar antar pelanggan dan juga kesalahan label nama. Permasalahan ini cenderung terjadi ketika jumlah pesanan meningkat, khususnya pada akhir pekan dengan beban kerja yang tinggi. Lalu tahap measure dilakukan menggunakan data sebagai berikut, yang dimana total pesanan sebanyak 75 order, jumlah peluang cacat sebanyak 2 peluang per order, dan total cacat yang ditemukan sebanyak 5 kejadian. Data ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat kecacatan proses. Ya, lalu di sini ada di bagian analyze, improve, dan control. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyebab utama cacat layanan berasal dari sistem pelabelan yang masih manual, tingginya beban kerja pada akhir pekan yang menurunkan ketelitian pekerja, serta belum adanya standar operasional prosedur atau SOP yang tertulis sebagai acuan kerja. Usulan perbaikan yang diberikan meliputi penerapan sistem label standar dengan kode unik atau warna, penyusunan SOP tertulis untuk setiap tahapan proses laundry, serta penambahan tahapan pengecekan dan pengemasan. Pengendalian dilakukan melalui checklist kerja harian dan evaluasi kerja secara rutin. Selanjutnya, pada slide ini ditunjukkan perhitungan DPMO atau Defects per Million Opportunities untuk mengetahui tingkat kecacatan layanan pada usaha laundry. Perhitungan DPMO dilakukan dengan membandingkan jumlah cacat terhadap total peluang terjadinya cacat, kemudian dikalikan dengan 1 juta. Dalam studi kasus ini ditemukan 5 kejadian cacat, seperti pakaian tertukar atau kesalahan label. Dari 75 order dalam 1 kali pengamatan, dengan 2 peluang cacat pada setiap ordernya, sehingga diperoleh nilai DPMO sebesar 33.333. Berdasarkan tabel konversi Six Sigma, nilai tersebut berada pada kisaran level Six Sigma kurang lebih 3,3. Hasil ini menunjukkan bahwa proses laundry sudah berada pada tingkat yang cukup baik dan masih dapat diterima untuk skala UMKM. Namun, masih terdapat peluang perbaikan agar tingkat kecacatan dapat ditekan lebih rendah dan kualitas layanan semakin konsisten. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan utama pelanggan laundry adalah pakaian yang bersih, tidak tertukar, dan selesai tepat waktu. Penerapan metode Quality Function Deployment atau QVD terbukti efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menentukan prioritas perbaikan mutu layanan. Sementara itu, metode Six Sigma dengan pendekatan DMIAC membantu mengukur kinerja proses serta mengidentifikasi penyebab utama terjadinya cacat layanan. Oleh karena itu, disarankan agar pihak laundry, khususnya Resik Wash 2, menerapkan sistem pelabelan yang lebih standar, menyusun SOP tertulis, serta melakukan evaluasi mutu secara berkala. Dengan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan kualitas layanan meningkat dan kepuasan pelanggan dapat terus terjaga. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan Quality Function Deployment dan Six Sigma pada usaha laundry. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan gambaran serta rekomendasi yang bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.